Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk kawan-kawan yang melihat video saya kali ini. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang statistika, tepatnya pada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, untuk kawan-kawan yang punya adik atau sekarang berada di kelas 8 SMP, selamat menyaksikan video saya, selamat mengambil manfaat dari video saya. Kita belajar sama-sama, siapkan buku, hati, dan pikiran kawan-kawan untuk belajar bersama saya hari ini. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas, pengertian dari statistika itu sendiri. Nah, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menyusun, menggolongkan, menganalisis dan mencari keterangan yang penting dari data yang berupa angka. Nah, jadi secara umum, statistika itu adalah ilmu tentang data. Nah, data sendiri adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu kajian atau penelitian. Contohnya, data nilai ujian, usia siswa, ukuran sepatu, tinggi badan, dan kepadatan penduduk. Nah, jadi ukuran dalam statistika itu ada dua, ukuran pemusatan data, juga ukuran penyebaran data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada mean, modus, median, sedangkan ukuran penyebaran data ada jangkauan, jangkauan interkuartir, dan simpangan kuartir. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Untuk rata-rata dan mean. Nah, jadi rata-rata itu adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Nah, biasanya rata-rata itu sering disimbolkan dengan huruf X, terus ada garis di atasnya. Kita baca sebagai X bar. Nah, rumusnya X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Atau total XI kali FI dibagi total FI. Nah, XI ini adalah nilai data dan FI ini adalah frekuensi. Contoh nilai data, kita punya 5 orang siswa. Nah, 5 orang siswa ini memiliki usia 16 tahun. Nah, 16 itu kita sebut sebagai XI dan 5 orang siswa tersebut adalah sebagai frekuensi. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Tentukanlah nilai rata-rata dari data berikut. Nah, kita punya data, anggap saja data ini adalah data nilai ujian siswa. Oke. Nah, kita punya nilai dan frekuensi dari data. Nilai atau XI ada 6, 7, 8, dan 9. Anggap saja ini sebagai nilai ulangan siswa. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 6 itu ada 2 orang, frekuensinya 2. Mendapatkan nilai 7 ada 3, 8 ada 4, dan 9 ada 5. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, kita harus menentukan jumlah semua datanya. Jumlah semua datanya adalah delta XI kali FI. 6 dikali 2, 7 ditambah 7 dikali 3, ditambah 8 dikali 4, ditambah 9 dikali 6. Nah, kita dapat dari sini semua. Terus dibagi dengan total frekuensinya atau banyaknya data. Total frekuensinya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6 dikali 2 hasilnya 12, 7 dikali 3 hasilnya 21, 8 dikali 4 hasilnya 32, dan 9 kali 5 hasilnya 45. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah semua frekuensi sama dengan 14. Nah, hasilnya sama dengan 110 dibagi 14 sama dengan 7,86. Nah, jadi
rata-rata dari data kita adalah 7,86. Selanjutnya, median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang menempati posisi tengah-tengah setelah data diurutkan secara teratur. Nah, jadi kalau kita punya data, kalau datanya itu belum tersusun, untuk menentukan mediannya, kita harus susun terlebih dahulu datanya. Bisa dari yang terkecil ke yang terbesar, bisa dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, median ini disimbolkan dengan Q2. Nah, rumusnya ada dua. Jika data kita total frekuensinya atau N-nya itu sama dengan genap, maka kita pakai rumus yang pertama ini. Nah, kalau data kita itu ganjil, kita pakai rumus yang kedua. Nah, lanjut kita pada contoh soalnya. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 8B adalah sebagai berikut. 71 sampai 95 ini. Nah, kita diminta untuk menentukan mediannya. Nah, data yang kita punya ini kan masih acak. Artinya datanya belum tersusun secara teratur. Nah, langkah pertama, kita susun data tersebut dari nilai yang terkecil sampai nilai terbesar. Jadi, nilai terkecilnya adalah 68 dan nilai terbesarnya adalah 100. Kita susun 68, 77, 80 sampai dengan 100. Nah, setelah data kita tersusun, kita hitung data kita ini genap atau ganjil. Keseluruhan datanya itu banyaknya data genap atau ganjil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi data kita ini ganjil, maka kita pakai rumus untuk N sama dengan ganjil. Nah, Q2-nya sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. N ini adalah total frekuensinya. Total frekuensinya adalah 11. Nah, jadi Q2 kita adalah data ke-11 tambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke-12 dibagi 2. Atau data ke-6. Nah, kita lihat lagi dari data yang sudah tersusun ini. Data ke-6 nilainya berapa? Data pertama 68, data kedua 77, data ketiga, data keempat, data kelima, dan data ke-6. Nah, kita dapat data ke-6 kita adalah 88. Jadi, Q2 atau median kita sama dengan 88. Oke, lanjut untuk masih pada ukuran pemusatan data yang terakhir, itu ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, modus ini adalah data yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Biasanya kita simbolkan dengan MO. Nah, modus ini tidak ada rumus yang signifikannya. Kita langsung bisa melihat dari data kita. Misalnya data kita itu belum tersusun dalam bentuk tabel, maka kita susun dulu dalam bentuk tabel. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah melihat mana frekuensi yang mana nilai yang memiliki frekuensi terbesar, mana nilai yang memiliki frekuensi bawah atau rendah. Nah, ini kita punya contoh. Ada nilai dan frekuensinya. Nilai 6 itu memiliki frekuensi 2, nilai 7 frekuensi 3, nilai 8 frekuensinya 4, dan nilai 9 frekuensinya 5. Nah, dari sini kita langsung bisa lihat nilai yang memiliki frekuensi terbesar itu adalah 9 dengan frekuensinya sama dengan 5. Nah, jadi modus kita dapat kita tentukan modus sama dengan 9. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita
sudah membahas tentang nilai ukuran pemusatan data. Nah, yang kedua, ukuran penyebaran data. Ada yang pertama itu jangkauan. Oke, jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dalam data, disimbolkan dengan huruf J. Mudah kan? Jangkauan, kalau kita sudah menemukan nilai terbesarnya sama nilai yang terkecil, kita tinggal mengurangkan antar keduanya. Nah, ini rumus J-nya. Nilai terbesar kurang nilai terkecil. Oke, langsung contoh soal, masih soal yang tadi. Kita punya nilai dan frekuensi. Sebenarnya frekuensinya itu tidak terlalu penting untuk kita perhatikan, kita cukup memperhatikan nilainya saja. Nah, di sini nilai terkecil itu ada 6 dan nilai terbesarnya ada 9. Jadi, jangkauannya adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya yang kedua, pada pembahasan ukuran penyebaran data ada jangkauan interkuartir. Nah, jangkauan interkuartir adalah suatu gugus data yang kita nantinya akan bagi menjadi 3 kuartir atau daerah, yang masing-masing daerah tersebut kita lambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, seperti gambar ini. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, pertama kita tentukan dulu Q2-nya ini atau modus median seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi setelah data itu terbagi, kita temukan nilai tengah-tengahnya, kita dapat Q2. Terus untuk menentukan Q3 sama Q1-nya, data yang sudah kita bagi ini, nah, data sebelah kiri itu tepat di tengah-tengahnya itu adalah nilai dari Q1. Sedangkan data yang sebelah kanan Q2 ini itu tepat di tengah-tengahnya adalah nilai dari Q3. Nah, rumus dari jangkauan interkuartir ini adalah Q2 dikurang Q1. Nah, misal kita punya anggap saja ini tadi data yang kita punya. Nah, kita temukan bahwa Q3-nya sama dengan 8 dan Q1-nya sama dengan 3. Jadi kalau kita menentukan jangkauan interkuartirnya, di 8 kurang 3 sama dengan H sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, 5. Nah, yang terakhir simpangan kuartir. Simpangan kuartir itu adalah setengah dari hamparan atau jangkauan interkuartir. Dirumuskan dengan QT sama dengan 1/2 Q3 kurang Q1. Nah, contohnya, kita tentukanlah simpangan kuartir dari data berikut. Nah, datanya ini sudah tersusun. Jadi kita tentukan Q3, mana Q3, mana yang menjadi Q1. Nah, coba kita bagi data ini menjadi 2, maka kita dapat tengah-tengah dari datanya itu 88 sebagai Q2. Terus kita bagi lagi sebelah kanannya ini menjadi 2 bagian. Kita ambil nilai tengahnya sini. Terus untuk yang sebelah kiri itu untuk nilai Q1-nya kita ambil nilai tengah-tengahnya sama dengan 80. Oke, kita tinggal menentukan dengan memasukkan rumus QD sama dengan 1/2 Q3 kurang Q1. Q3-nya tadi 95 dan Q1-nya 80. Jadi 1/2 dikali 95 dikurang 80 sama dengan 1/2 dikali 15 sama dengan 75. Nah, jadi simpangan kuartir dari data tersebut adalah 75. Nah, saya harap kawan-kawan yang menonton video ini dapat mengambil manfaat dari penjelasan saya. Salah dan silaf saya mohon dimaafkan, semoga dapat dimengerti dan jelas penjelasan dari saya. Terakhir, untuk menambah pemahaman kawan-kawan tentang pembahasan kita,
Coba kawan-kawan selesaikan soal tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data ini yang saya sediakan berikut. Sekian, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.